Pasca kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq beserta jajaran mengunjungi pabrik kimia dan aliran Kali Jaletrang. Kunjungan ini dilakukan guna memantau pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat dampak dari kebakaran pabrik. Selain menyegel pabrik, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan melakukan audit lingkungan terhadap pengelolaan pabrik kimia tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan segera melayangkan gugatan perdata atas pencemaran yang terjadi di Sungai Cisadane. Kami akan memerintahkan pengelola kawasan untuk melakukan audit lingkungan secara presisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Gudang chemical ini di tengah-tengah hiruk-pikuk masyarakat ini tentu tidak sederhana pengelolaannya. Langkah-langkah seperti kemarin seandainya sangat proven, tentu mengalirnya jauh ke alam yang cukup luas ini bisa dicegah di kemudian hari. Untuk itu audit lingkungan akan kita mintakan sebagai bentuk sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada pengelola kawasan juga terhadap tenan yang menyebabkan terjadinya kasus ini. Sementara itu, polisi telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Sudah kita mengundang selapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Sebelumnya, sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Diduga pabrik inilah yang menjadi sumber pencemaran di Sungai Cisadane. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini terkait pencemaran Sungai Cisadane yang diduga tercemar limbah kimia cair, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Nunung Purnomo di pabrik atau gudang bahan kimia yang terbakar di Cikupa, Tangerang, Banten. Selamat malam, Nunung. Seperti apa situasi saat ini di sana? Ya, dapat saya laporkan pemirsa, saat ini saya berada di salah satu gudang atau pabrik kimia yang pada hari Senin lalu terbakar, dan dapat saya laporkan juga saat ini atau pasca di mana gudang ini terbakar, aroma bau dari sisa bahan kimia yang terbakar ini masih berasa. Oleh karenanya, baik kami dari para awak media maupun warga sekitar diharapkan memakai masker, begitu. Nunung, tadi gudang ini sudah disegel oleh Menteri Lingkungan Hidup dan jajaran. Apakah tadi selain menyegel juga ada sampel mungkin bahan kimia yang diambil oleh polisi? Ya, hingga kini Kementerian Lingkungan Hidup masih terus melakukan olah TKP maupun dan sejenisnya, di mana saat ini juga Kementerian Lingkungan Hidup masih bekerja di lokasi kejadian. Dan saya akan memperlihatkan kepada Anda dan pemirsa bagaimana situasi terkini. Ya, ini merupakan situasi terkini di gudang pabrik yang kimia yang terbakar, di mana ada 2 orang yang menggunakan pakaian hazmat dari Kementerian Lingkungan Hidup yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap bahan kimia atau sisa bahan kimia yang berada di dalam gudang tersebut, begitu. Baik, Nunung, tadi dikatakan Menteri Lingkungan Hidup juga bersama jajarannya sempat bertemu beberapa orang di sana. Apakah tidak ada pihak dari gudang yang bisa dimintai informasi di sana? Ya, tadi juga sempat ada beberapa atau sejumlah saksi yang telah dimintai keterangan, baik dari maksud kami dari pihak kepolisian maupun Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, begitu.
Baik, kalau informasi sementara, apa yang menyebabkan pabrik ini sebenarnya terbakar kemarin? Ya, hingga kini kami belum bisa memastikan apa penyebab dari kebakaran pabrik ini begitu. Namun pihak kepolisian pun masih sedang menyelidiki dengan memeriksa 7 orang saksi, di mana 7 orang tersebut merupakan diantaranya mulai dari pegawai hingga pengelola pabrik ini, begitu. Baik, terima kasih Nunung Purnomo melaporkan langsung dari gudang pabrik kimia di Tangerang Selatan, Banten. Selamat malam, selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten mengambil sampel air Sungai Cisadane yang terindikasi tercemar limbah kimia cair yang menyebabkan ratusan ikan mati. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mengkonsumsi ikan sampai hasil uji laboratoriumnya keluar. Pagi hari ini air kali berubah warna putih agak susu dan baunya agak sedikit menyengat seperti bau minyak tanah. Aliran Sungai Cisadane diduga tercemar limbah dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan Senin dini hari kemarin. Cemaran bahan kimia membuat biota air seperti ikan mati. Namun warga ramai-ramai menangkap ikan di sepanjang bantaran kali. Kami dari Satdimas Polres Metro Tangerang Kota mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang didampingi Polres Metro Tangerang Kota melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan. Petugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang juga mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan digunakan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Kami juga di sini sekaligus sosialisasi dan wawaran bersama teman-teman Polres kepada masyarakat, karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan. Pertama, sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Dampak tercemarnya aliran Sungai Cisadane juga terjadi pada distribusi air bersih dari perusahaan daerah air minum yang menjadikan air Sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas kondisi Sungai Cisadane yang diduga tercemar, kami sudah terhubung dengan Mukri Friyatna, Kepala Penanganan Bencana dan Konflik SDA Institut Hijau Indonesia. Selamat malam, Bang Mukri, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah sehat walafiat, Mas. Sehat ya. Pak Mukri, kalau melihat kejadian ini di mana Sungai Cisadane juga katanya tercemar, bagaimana Anda mengukur dampaknya bagi masyarakat? Ya, jadi karena kalau melihat dari indikator ikan ya, seperti sapu-sapu, yang kedua gabus. Jadi kalau biasanya dia ada di industri, ikan yang bernama gabus itu merupakan ikan yang paling tangguh, yang menjadi indikator untuk menjadi alat ukur apakah parameter BOD, COD, atau baku mutu limbah cair itu melampaui atau tidak. Nah, kalau melihat terjadi pencemaran Cisadane, menunjukkan bahwa unsur B3-nya itu sangat keras dan serius, artinya melampaui baku mutu atau daya dukung lingkungan, khususnya terhadap limbah yang boleh, tapi ini kan bukan persoalan dibuang ya, artinya yang boleh dibuang ke perairan umum. Itu satu hal, menunjukkan bahwa sekali lagi indikator ikan sapu-sapu dan gabus menunjukkan bahwa tingkat zat pencemar yang masuk ke perairan badan Sungai Cisadane itu sungguh serius dan bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa manusia bagi pihak yang mengkonsumsinya. Nah, terhadap situasi ini, maka kalau kita melihat atau merujuk kepada Undang-Undang Lingkungan Hidup, khususnya di pasal 87, si perusahaan itu satu, dia punya kewajiban untuk memberikan ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Nah, ganti rugi misalnya terhadap siapa? Umpama ini ya, terhadap
warga yang semestinya bisa mengelola, mengkonsumsi, manfaatkan air, kemudian tidak bisa lagi manfaatkan air. Tinggal dihitung berapa orangnya yang menggunakan, berapa nilai kerugiannya. Nanti Kementerian Lingkungan atau Dinas Lingkungan punya parameter alat untuk mengukur berapa yang pantas untuk ditentukan nilainya. Nah, yang kedua, setiap badan usaha atau kegiatan yang menghasilkan, menggunakan bahan berbahaya beracun itu sebagaimana diatur dalam pasal 88 punya tanggung jawab mutlak ya, tanpa harus menunggu unsur pembuktian. Di sini pentingnya untuk dipahami oleh pihak perusahaan. Jadi memang Undang-Undang 32 tahun 99 tentang perlindungan lingkungan hidup ini ya, dia sangat sangat strike dalam bagaimana memastikan keselamatan kelestarian lingkungan itu bisa terjaga. Oke. Bang Mukri, ini kan kemarin juga hampir bersamaan pabrik ini sempat terbakar. Nah, sebenarnya kalau melihat dampak dari kebakaran tersebut, apakah memang limbahnya secara otomatis ini akhirnya keluar begitu saja dan tercemar? Ini kan mengindikasikan tidak ada SOP pengamanan terhadap limbah itu sendiri atau cairan kimia itu sendiri ya? Ya, ini menjadi penting nih dalam kasus yang sekarang ini. Jadi pencemarannya bukan semata-mata pada unsur air ya, atau media tanah yang menjadi tercemar, tetapi juga udaranya. Karena sebagian material yang mengandung unsur B3 itu terbakar ke udara. Makanya seperti kita lihat di tayangan televisi tadi, pada menggunakan masker, artinya memang juga dia serius terhadap dampak pencemaran udara juga terjadi, bukan cuma semata-mata soal air. Oke, kalau melihat indikator tersebut yang tadi Anda sudah sebutkan, kira-kira ada tidak celah pelanggaran hukumnya, kemudian juga celah pelanggaran yang memang dilakukan oleh pabrik ini? Ya, kalau misalnya tadi saya sebutkan tanggung jawab mutlak ya di pasal 88, jadi perusahaan itu punya tanggung jawab mutlak, dia setiap yang menggunakan, memanfaatkan, menghasilkan limbah B3 dan mengancam serius terhadap keberadaan lingkungan hidup, maka dia punya tanggung jawab mutlak semuanya. Kira-kira kalau disebut dari A sampai Z ya urusan dia, tanpa harus menunggu unsur pembuktian kayak sekarang misalnya gitu ya. Ini kan sudah airnya tercemar, sebetulnya nggak perlu lagi kemudian menunggu hasil uji laboratorium yang waktunya 14 hari gitu ya, untuk melihat berapa sih kadar kandungan COD-nya, BOD-nya, pH airnya, dan TSS-nya. Itu sudah tidak perlu lagi begitu. Tapi kalau misalnya untuk memastikan berapa kadar yang terkandung, nggak ada soal. Jadi pada prinsipnya pasal 88 itu mengatur tentang tanggung jawab mutlak pihak-pihak yang menghasilkan, mengelola, manfaatkan bahan berbahaya dan beracun. Nah, terkait dengan sanksi pidananya, sebagaimana diatur dalam pasal 98 itu, kan ada dua misalnya bentuknya itu sanksinya. Satu, dia bisa berupa denda minimal 3 miliar, kemudian maksimal 10 miliar, dan kurungan pidana penjara itu selama 3 tahun minimal dan 10 tahun maksimal. Tapi kalau dari sisi regulasi, tadi Pak Menteri juga sempat menyinggung ya, berdirinya gudang tersebut ada di tengah kawasan permukiman dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari sisi aturan seperti apa sih? Nah, ini yang saya bilang, jadi kan semuanya itu merujuk kepada tata ruang yang nggak bisa kemudian industri itu, apalagi di daerah padat huni, itu mendirikan usahanya di situ. Tentu ini salah satu juga bentuk pelanggaran dari tata ruang. Semestinya, apalagi dia telah menghasilkan usahanya menghasilkan unsur bahan berbahaya dan beracun, tidak boleh ditempatkan pada wilayah yang padat huni. Nah, saya tidak tahu ini, tapi bisa diduga ya, kalau tidak ada unsur permainan dalam hal pemberian perizinan, ya mestinya kan ini salah satu unsur penyalahan tata ruang nih. Dan berarti ada yang sengaja meloloskan. Kan nggak boleh dalam ketentuannya suatu wilayah itu kan berdasarkan zonasi ya. Ada zona A untuk perdagangan, zona B untuk pemukiman, zona C untuk pertanian dan seterusnya. Nah, ini pasti udah bisa dipastikan ini menyalahi salah satu unsur pelanggaran juga tata ruang, bukan semata-mata persoalan praktek limbah B3 yang menghasilkan pencemaran terhadap sungai dan udara. Oke, baik. Terima kasih Bang Muki Friyatna. Kita lihat ya nanti proses atau progres penanganannya seperti apa terhadap limbah tersebut. Terima kasih, sehat selalu Bang. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca kebakaran pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten, polisi memeriksa 7 saksi. Polisi masih terus menyelidiki untuk menemukan ada atau tidak peristiwa pidana. Kebakaran yang melanda pabrik kimia di kawasan industri Taman Tekno Tangerang Selatan, Banten mengakibatkan tercemarnya aliran Kali Jaletrang dan Sungai Cisadane. Untuk itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Rafiq menyegel pabrik kimia tersebut untuk melakukan pemantauan pencemaran lingkungan yang terjadi. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo menyatakan hingga kini pihaknya telah memeriksa 7 orang saksi terkait kebakaran yang terjadi di pabrik kimia hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Ada 7 saksi sementara ya. Dari mana itu Pak? Dari pihak yang terkait di sini ya. Dari karyawan sama? Ya, betul, karyawan juga. Ya. Nanti sambil jalan ya nanti. Karena kan masih proses penyelidikan, kita masih mencari apakah ada peristiwanya, pidananya atau tidak. Sementara itu, tapi kita sudah coba untuk melakukan upaya-upaya termasuk untuk mengambil sampel segala macam. Sudah kita mengundang selapor juga, Inapis juga kaitan dengan prosesnya. Ini kan kita yang pertama-tama kita mitigasi dulu untuk keamanan di wilayahnya dulu. Hari ini coba kita yang barang berbahaya kita akan coba geser dulu. Ya, itu ya.